Anda tahu kenapa? Ketika banyak negeri-negeri Muslim dengan kesadaran demokrasinya, dengan kesadaran hak-hak politiknya, dan dengan dijiwai semangat kebangkitan Islam, mereka mampu meruntuhkan rezim-rezim militeristik, rezim-rezim otoriter, dan mereka kemudian menggantikan menjadi rezim-rezim demokratis Muslim yang menjanjikan harapan baru bagi kebangkitan umat Islam di dunia. Allahu Akbar! Dan yang harus kita ingat, setiap gerak kebangkitan Islam dimanapun, bukan saja di Mesir, tapi di Tunisia, di Yaman, di Yordan, termasuk di Indonesia, akan tetap berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak pernah suka dengan Islam dan kebangkitan politik Islam. Kalau beberapa hari yang lalu dan sepanjang bulan Ramadan kita menyaksikan musibah besar yang dialami saudara-saudara kita di Mesir, maka hal yang sama juga bisa akan segera terjadi di negara-negara yang lain, termasuk di negeri kita. Oleh karena itulah, ketika kita bereaksi, ketika kaum muslimin bereaksi, bukan saja di Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia, itu karena kita diikat oleh kesadaran bahwa ada ancaman yang sedang dialami oleh demokrasi dunia, sedang ada ancaman yang dihadapi oleh kaum muslimin dunia, dan ada ancaman yang sedang dihadapi oleh pejuang-pejuang kemanusiaan di dunia. Kalau ini menjadi kesadaran, maka apakah kita akan membiarkan ada orang-orang yang tidak peduli dengan semua ini? Tidak. Apakah kita akan membiarkan ada ocehan-ocehan yang mengatakan kenapa kita peduli dengan urusan orang lain? Tidak. Dan apa yang terjadi di Mesir bukan hanya persoalan dunia, karena menyangkut nasib demokrasi, menyangkut nasib kemanusiaan, tapi bahkan kita punya kepentingan secara khusus untuk membantu, untuk menolong dan menyelamatkan bangsa Mesir dan negara Mesir yang kita cintai. Allahu Akbar! Karena sebelum negara ini merdeka, sebelum rakyat Indonesia mengenal Mesir, bangsa Mesir, ulama Mesir, pejuang-pejuang Islam Mesir telah lebih dulu mengenal Indonesia dan ikut berjuang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau mereka mengatakan Ikhwanul Muslimin yang memenangkan pemilu demokratis di Mesir sekarang sebagai organisasi teroris yang harus dibubarkan, tokoh-tokohnya harus ditangkap tanpa diadili, saya ingin mengingatkan, tokoh pendiri Mesir adalah ulama besar yang pertama kali menggalang dukungan dari rakyat Mesir untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan atas usaha mereka lah, atas usaha tokoh-tokoh orang-orang yang dibantai di Mesir lah, Indonesia mendapatkan pengakuan dari negara-negara Timur Tengah dan kemudian negara-negara lain di dunia. Apakah sekarang kita menjelma menjadi bangsa yang bebal, yang tidak bisa menghargai jasa orang lain? Tidak. Apakah kita menjadi bangsa yang buta, yang tidak bisa lagi mengenali sejarah? Tentu saja tidak. Kita punya presiden yang matanya masih melihat. Kita punya presiden yang telinganya masih mendengar. Kita punya presiden yang paham tentang sejarah bangsa-bangsa. Nyalinya. Oleh karena itu rakyatnya pun pasti mendengar, pasti melihat dan memahami semua itu. Oleh karena itu, ketika dalam hari-hari ini semua bisa melihat rakyat Indonesia di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Surabaya, di Medan, bahkan di Maluku yang jauh di sana, turun ke jalan untuk meneriakan selamatkan Mesir, maka pemimpin negeri ini lebih berhak dan lebih pantas untuk meneriakan hal yang sama. Saya masih menunggu. DPR RI sudah pernah berkunjung ke Mesir. Pimpinan DPR RI sudah berkunjung ke Mesir, bertemu dengan pemimpin-pemimpin Mesir, dan mereka jelas-jelas mengatakan, kami ingin belajar dari Indonesia dan kami butuh dukungan dari Indonesia. Kalau kita bangsa besar,
Mari para pemimpin Republik ini tunjukkan kebesaran bangsa Indonesia. Mari tunjukkan Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar yang demokratis, dan bahkan kita menjadi contoh bagi banyak negara-negara Muslim lain yang sedang menjalani demokrasi.